Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ma ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita telah sampai kepada malam yang ke-8 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima seluruh amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya, jadikan penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan iman, kekuatan fisik, agar bisa melanjutkan ibadah Ramadan kita hingga akhir. Kita sudah mendengar hadis tentang bahwasanya di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga. Futihat, bukan futihat, futihat. Berarti banyak. Kalau futihat satu, kalau futihat banyak. Abwabun, nah banyak juga. Setelah saya membaca beberapa literatur, saya menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pintu surga dibuka, yaitu Allah menurunkan energi positif ke bumi, memancarkan energi positif seperti memancarkan cahaya matahari. Nah, tinggal kitanya nih, ada yang nangkep, ada enggak. Ada yang nangkepnya banyak, kayak solar cell kan, nangkep sinar matahari jadi listrik, ya kan? Yang solar cellnya gede, nyimpen listriknya banyak, kuat terawihnya sampai akhir Ramadan. Ada yang dapetnya dikit, satu malam udah, besok nggak tarawih lagi. Iya, berarti dapat pancaran positifnya cuma dikit, cuma satu strip doang kalau di HP. Satu strip doang, cuma 1%. Nah, paling banyak 5% dah, ya kan? Begitu 5% udah. Ada yang 100% full, sehingga bukan tarawih doang, qiyamul lailnya juga, baca Qur'annya juga. Ini berarti energi positifnya banyak. Nah, mumpung energi positifnya masih banyak, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang tawakal. Apa mana tawakal? Bukan, itu mah KBBI. Tawakal itu artinya kita meyakini bahwasanya yang mengatur hidup kita itu Allah. Kita pasang tangga, tapi yang menggerakkan kaki kita naik ke atas Allah, itu namanya tawakal. Tapi kita harus ngambil tangga, kalau nggak ngambil tangga tetap nggak bisa naik. Tapi kalaupun tangga ada, Allah nggak kasih kekuatan naik, nggak bakal naik. Tuh begitu. Itu namanya tawakal. Allah perintahkan kita berjalan mencari rezeki. Nanti Allah yang mengantarkan rezekinya. Jadi dari satu titik ke titik berikutnya, Allah yang menggerakkan jiwa dan raga kita, dan Allah yang menyampaikannya. Tapi kita harus bergerak begitu. Kalau nggak bergerak nggak sampai. Jadi tawakal itu amalan hati. Amalan hati, bukan amalan fisik. Jadi ketika kita melangkah, kita yakin ini langkah kita nggak bakal sampai sono kalau nggak ngizinin. Nah, itu namanya tawakal. Makanya tawakal itu di awal, bukan di akhir. Udah berobat ke sono sini nggak sembuh, udahlah pasrah aja dah. Itu bukan tawakal, itu nyerah namanya. Paham ya? Beda nyerah dengan tawakal. Iya. Udah berobat ke sono sini nggak sembuh juga, udah pasrah aja dah, terserah Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal itu sejak langkah pertama sudah bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu baru tawakal namanya. Makanya Nabi ngajarin baca doanya ketika langkah pertama keluar dari rumah.
Bukan udah tengah jalan nyasar baru bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas suaranya nih ya? Jelas ya? Paham ya? Jadi bukan sampai tengah jalan nyasar baru bismillahirrahmanirrahim. Salah doanya. Doanya itu langkah pertama ketika keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Paham? Kita semua tahu ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ceritanya lengkap dari awal sampai akhir di surah Yusuf. Kita ambil cerita tentang ayahnya Nabi Yusuf. Siapa namanya? Ayah sampai apa? Sampai namanya ayah Nabi Yusuf? Tuh nggak tahu. Nabi Yakub. Ini giliran artis aja apal dah. Apalagi artis Korea. Giliran Nabi nggak apal. Nabi Yusuf bapaknya namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anaknya siapa? Tinggal balik lagi. Gimana sih? Gitu aja bingung. Ya Ismail sama Ishak dua. Nabi Ibrahim anaknya dua, Ishak dan Ismail. Nah Nabi Ismail keturunannya jadi bangsa Arab. Bangsa Arab. Nah Nabi Ishak keturunannya jadi Bani Israel. Karena Nabi Ishak anaknya namanya Nabi Yakub. Nah Nabi Yakub itulah namanya Israel. Jadi Israel itu julukan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Itulah disebut dengan Bani Israel. Salah satunya Nabi Yusuf. Nah Nabi Yusuf anak yang paling disayang sama bapaknya. Saudaranya iri. Akhirnya mereka bikin makar. Izin sama bapaknya mau diajak jalan-jalan. Mau diajak main. Apa kata bapaknya? Qala innani layahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Maaf baru ngapal. Entar saya enggak lupa salat ini. Ya kan? Kata bapaknya ini qala inni layahzununi an tadhhabu bi. Saya sedih kalau sekalian bawa pergi. Wa akhafu ay yakulahu dhi'bu dan saya khawatir akan dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun. Saat kalian sedang lalai. Tuh bapaknya tuh. Ketika anak-anaknya izin ingin ngajak Nabi Yusuf jalan-jalan, ajak main, bapaknya khawatir. Akhafu. Saya khawatir ayakulahu dhi'bu. Dimakan serigala. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Yusuf ditinggal sama saudaranya di lubang sumur. Kan begitu ya? Singkat cerita begitu ya. Kalau cerita semua kepanjangan sampai subuh. Itu. Singkat cerita, Nabi Yakub khawatir Nabi Yusuf dimakan serigala. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf hilang beneran. Enggak sampai situ. Nabi Yakub pun buta. Buta. Kehilangan anak, kehilangan penglihatan. Tuh. Kita loncat ceritanya langsung nih. Kejadiannya terulang. Yaitu adiknya Nabi Yusuf. Kan begitu ya? Singkat cerita, kan adiknya Nabi Yusuf ditahan sama Nabi Yusuf. Ditahan sama Nabi Yusuf. Tapi mereka nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Kan begitu singkatnya ya? Berarti kehilangan anak untuk kedua kali. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kali ini? Fasabrun jamil. Asawrau ayyatiyani bihim jami'a. Kali ini ketika kehilangan anak kedua, lain ungkapannya. Nabi Yakub nggak bilang lagi anak khawatir, saya khawatir, kagak. Fasabrun jamil. Sabar, sesuatu yang jamil, sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Asallahu ayyatiyani bihim jami'ah. Semoga Allah mengembalikan kedua-duanya kepada saya. Ketika Nabi Yakub berserah diri kepada Allah, apa yang terjadi? Nabi Yusuf balik, adiknya balik, penglihatannya pun balik, semua kumpul bersama-sama Nabi Yusuf di istananya Nabi Yusuf. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ketika kita takut, ketika kita khawatir, justru yang kita khawatirkan malah terjadi.
Tapi ketika kita pasrahkan kepada Allah, Allah berikan yang terbaik buat kita. Ini Quran yang cerita, bukan cerita fiktif. Kan terkadang ada ustadz ceramah ngarang cerita. Terkadang ada aja begitu kan, menarik ceritanya tapi terkadang fiktif, karangan. Nah kalau ini kan Quran yang cerita, bukan saya. Cuma saya cerita singkat aja. Jadi ketika Nabi Yakub mengatakan innahu la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhibu, dan saya khawatir dimakan serigala. Ternyata yang dikhawatirkan terjadi. Makanya kita hidup jangan banyak khawatir. Serahin sama Allah. Covid 2 tahun habis juga. Yang habisin siapa? Bukan, Allah juga yang berkehendak. Jangan kalian menyangka Covid pergi gara-gara vaksin. Salah. Kalau ada yang meyakini ini akibat kita divaksin Covid pergi, kafir. Salah. Allah yang berkehendak, ada waktunya semua berakhir. Sabar, fasobun jamil. Semua ada waktunya akan berakhir. Biar kata malam gelap gulita ditambah dengan hujan yang lebat dengan petir dan segala macamnya, suatu saat fajar akan datang juga. Kan begitu. Makanya jangan banyak khawatir hidup. Hidup jangan banyak khawatir, jangan banyak mikir. Yang banyak apaan? Zikir banyakin. Kalau kita banyak khawatir, hati sempit, hati sedih, layah zununi, sedih. Kita banyak mikir, otak pecah, bisa betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Masalah berat, pikirin, nggak ketemu jawabannya, stres. Tapi kalau kita banyak zikir, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhar. Banyak berzikir, banyak beristighfar, Allah akan turunkan hujan, Allah akan berikan harta yang banyak. Banyakin zikir, bukan banyakin mikir. Mikir mulu. Nih saya ngajarin mahasiswa saya begini nih, saya ngajarin ya. Saya ngajarin faraid. Faraid kan susah, katanya yang bilang susah, yang bilang mudah mah mudah. Namanya ilmu. Saya bilang, saya tahu nggak semua kalian paham. Saya tahu kalau nggak semua kalian bisa. Saya tahu nggak semua kalian nangkep saya ngajarin. Sekarang kalian jujur. Yang paham angkat tangan. 5 orang angkat tangan. Yang nggak paham angkat tangan. Nggak ada angkat tangan juga, lucu kan? Ini bingung saya, ditanya nggak paham nggak angkat tangan, nggak paham angkat tangan juga. Saya kasih solusi buat kalian. Kalau kalian paham, bilang alhamdulillah. Nggak paham, bilang banyakin zikir, banyakin istighfar. Nggak apa-apa kalian nggak paham. Saya nggak akan marah kalian nggak paham. Daripada bengong, zikir aja. Saya terangin nggak paham daripada melongo. Kalau melongo atau melongo melongo gitu kan. Zikir aja dah, nggak apa-apa nggak paham. Zikir aja udah. Daripada duduk di kelas ilmu nggak dapat karena nggak paham, mendingan lu zikir dan pahala. Itu yang saya ajarin begitu. ya yang nggak pada paham nih, ini saya ceramah paham nggak paham, zikir. Ya paham bapak ya, bu, paham bu ya. Anak pergi main jangan khawatir, doain aja pulang selamat. Asa ayatiani bihim jami'ah. Itu perkataan Nabi Yakub. Semoga Allah kembalikan mereka semua ke saya. Begitu doain. Jangan banyak khawatir. Karena seringkali yang dikhawatirkan malah terjadi. Benar. Tuh kan benar kan gue bilang. Ya lu bilang begitu jadi benar. Makanya jangan bilang. Kan sering begitu ya. Kan gue udah bilang jangan main. Ketabrakan kan? Tuh. Betul ya? Kan gue udah bilang jangan berpetasan. Ya namanya petasan pasti meledak, kalau nggak meledak nggak dibeli. Ya kan, nah petasan kan meledak, nggak meledak nggak dibeli.
Gitu ya. Jangan banyak khawatir hidup. Anak jangan dilarang, tapi diajarin gimana main petasan yang aman. Nah, begitu. Bukan dilarang. Biarin anak main di luar, tapi ajarin yang aman. Jangan banyak khawatir hidup. Serahin sama Allah. Kita ajarin anak gimana yang aman. Begitu aja. Justru ketika kita khawatir, malah sering kali yang dikhawatirkan terjadi. Nah, ini contohnya di Al-Quran nih. Jadi ketika Nabi Yakub khawatir, malah terjadi. Paham ya? Paham Bapak Ibu semua ya? Ya? Jangan banyak mikir, jangan banyak khawatir, banyakin zikir, serahin kepada Allah. Ya? Kesimpulannya, semua masalah dari Allah. Yang cakep, yang jelek, semua dari Allah. Nggak sanggup, balikin. Begitu aja. Ya Allah, saya nggak sanggup, saya balikin. Begitu kan? Kalau saya manusia baru, Pak saya nggak sanggup. Lu suruh kerja bukan dikerjain nggak sanggup. Kalau manusia marahin. Tapi kalau Pak Hidayat nggak marah dia, anak buahnya nggak sanggup dimaafin. Dimaklumin aja nggak apa-apa kalau nggak bisa kan gitu. Kalau sama Allah malah Allah demen. Nih dikasih masalah berat banget dah. Ya, itu bisa punggung patah ibaratnya begitu ya, saking beratnya. Serahin sama Allah. Allah malah demen yang begitu. Allah kasih dibalikin lagi, Allah demen. Ya, dikasih duit balikin lagi, Allah demen. Ya sedekahin, jangan dikantongin terus. Begitu. Jadi Allah tuh begitu. Dikasih masalah, balikin lagi. Kasih masalah, balikin lagi. Udah gitu. Enak gak? Enak kan hidup ya? Santai. Makanya nggak ada orang Islam tuh stres, kagak ada. Nggak ada orang beriman stres, kagak ada. Kalau ada, berarti imannya dipertanyakan. Paham ya? Coba angkat tangan yang punya masalah. Yang punya masalah dengan istrinya. Yang punya masalah dengan anaknya. Yang punya masalah dengan keuangan. Alhamdulillah nggak ada masalah semua berarti. Berarti nggak ada masalah semua ya. Angkat tangan. Ya udah, nggak perlu angkat tangan depan saya, angkat tangannya depan Allah aja dah. Ya, depan Allah. Kalau depan saya apa faedahnya? Nggak ada faedahnya kan? Depan Allah kita angkat tangan, ya Allah saya punya masalah gini. Ngomong aja pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah juga boleh. Ya Allah paham insya Allah. Ya Allah saya punya masalah gini, saya serahin ya Allah. Terserah kamu udah mau ngapain kek. Nah gitu. Ya Allah saya kok punya pemimpin begini ya Allah ya. Saya serahin mau ngapain kek, terserah dah. Nah saya demo, saya ditembak-tembakin. Ya kan gitu. Saya protes di media sosial nggak dibaca kan gitu kan. Udah dah terserah Allah udah mau diapain kek. Nah begitu. Paham ya? Kita serahin kepada Allah. Jadi hidup tenang, udah enak. Jadi hidup tuh nggak ada masalah. Yang ada masalah kapan? Kalau udah mati. Nah itu baru ada masalah. Ya, baik. Sampai di sini saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa menangkap pesan ini. Banyakin zikir. Harus lebih banyak daripada mikir. Bukan nggak mikir sama sekali ya. Harus lebih banyak zikir daripada mikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu berada dalam bimbingan Allah Ta'ala, hidup bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.